di dalam pengadilan gitu, kita bisa lihat ada yang namanya juri ya. Juri diangkat dari berbagai macam ragam masyarakat, kemudian nanti juri yang menentukan apakah si terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi istilahnya apa? Guilty, not guilty gitu ya. Kalau dikata juri bersalah, maka hakim tinggal memberikan keputusan aja. Dengan dasar apa? Dengan dasarkan keputusan-keputusan sebelumnya. Misalnya, dia bersalah mencuri ayam, gitu ya. Maka dilihat oleh hakim, kalau dia bersalah mencuri ayam berarti terbukti bersalah, lalu dilihat hukumannya kalau mencuri ayam dulu apa hukumannya. Misalnya penjara 6 bulan, nah, maka dia akan melakukan hukuman seperti itu. Jadi pendapatnya tidak pendapat hakim saja yang menyatakan bersalah atau tidak, tapi adalah juri tadi. Nah, juri itu banyak orang ya yang dipilih yang bukan terkait dengan atau tidak ada hubungan dengan terdakwa gitu ya. Nah, yang kedua, civil law. Ini pengadilan merupakan pengadilan non juri, kecuali untuk kasus kriminal dan pengadilan terdiri dari panel hakim. Jadi bisa ketua dan anggota hakim, bisa juga hanya hakim tunggal gitu ya. Terdapat lebih sedikit peraturan dan terdefinisikan dengan baik mengenai bukti pembelaan dan argumentasi lisan dari depan hakim hanya diperbolehkan minimal. Kebanyakan bukti tertulis. Keputusan hakim didasarkan pada interpretasi terhadap hukum yang dikodifikasi tanpa merujuk pada kasus-kasus sebelumnya. Nah, ini terjadi di kita ya, di Indonesia ini. Anda bisa lihat ya, ada orang korupsi sekian ratus miliar gitu, hukumannya 2 tahun. Lalu ada juga yang nyuri ayam, yang harganya mungkin nggak sampai 100.000, hukumannya bisa 2 tahun juga. Itu hakim kita, itu ya. Hakim yang punya kekuasaan luar biasa. Kalau di atas itu hakimnya sangat tergantung dari keputusan juri. Yang menyatakan bersalah adalah juri, lalu hakim memutuskan hukumannya apa. Berdasarkan hasil interpolasi dari keputusan-keputusan sebelumnya. Kalau hakim di kita enggak. Hakim di kita apa? Dia menyatakan bersalah, dia yang menentukan hukumannya. Makanya akibatnya apa yang terjadi? Kita lihat kasusnya kemarin Mahkamah Agung bagaimana terjadi kasus suap, kasus jual beli perkara dan sebagainya, sehingga banyaklah yang kita bisa lihat bagaimana karakter hakim kita gitu ya, termasuk Hakim Agung. Jadi ini saya maksudkan supaya Anda sadar ya, mengapa kok ini terjadi di kita. Kenapa kok di negara lain seperti itu nggak terjadi? Karena di situ hukum hakim itu juga dibatasi. Hakim tidak memutuskan bersalah atau tidaknya orang, tapi hakim menentukan hukumannya apa. Yang menentukan bersalah siapa? Juri. Kalau di kita, mau bersalah atau tidak bersalah, hakim yang menentukan. Setelah dia nyatakan bersalah, dia yang memberikan hukumannya apa. Anda bisa lihat perbedaan itu ya. Sehingga dengan perbedaan seperti itu, kelihatanlah bahwa civil law ini hakimnya luar biasa kekuasaannya. Makanya disebut juga sebagai wakil Tuhan lah di bumi ini ya. Tapi dosanya luar biasa juga. Karena tanggung jawabnya ada kepada yang maha kuasa. Karena dia disumpah untuk itu ya. Tapi sekarang orang kan nggak peduli disumpah lagi. Yang penting dapat duit, dapat harta, dan kaya dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan dari sisi hukum ini ya. Seharusnya dua-duanya baik. Ya. Tapi itu didasari arah moral. Nah sekarang kita udah nggak punya moral gitu. Ya. Banyak pejabat kita yang udah kehilangan identitasnya, udah kehilangan moralnya, dan tidak punya malu. Ya, Anda bisa lihat lah sekarang bagaimana sistem hukum kita yang terjadi sekarang ini. Lalu bagaimana format kontrak menurut prinsip common law? Ini hukum yang di barat tadi ya. Tertulis, ditandatangani, disaksikan, ditempatkan di bawah seal para pihak. Jadi ada saksi-saksinya itu dan di bawah ininya para pihak itu. Lalu di-deliver atau diserahkan. Pendekatan kedua sistem hukum, keputusan hakim yang dulunya di negara civil law bukan merupakan sumber hukum, melainkan sekarang sudah mulai dianggap sebagai sumber hukum sama seperti peraturan perundang-undangan. Begitu pula negara common law, sekarang sudah mempunyai banyak sekali peraturan tertulis, dan kedudukannya juga telah sama seperti di negara civil law, yaitu menduduki tempat utama. Jadi sudah mulai berasimilasi kira-kira gitu ya.
bentuk-bentuk perusahaan internasional. Jadi kalau kita lihat ke bentuk perusahaan internasional, tapi sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Baik. Kita lanjutkan dengan bagaimana bentuk-bentuk perusahaan ya. Kalau kita kan di Indonesia sudah jelas bentuk perusahaannya. Ada CV, ada PT gitu ya. Ada firma dan lain-lain ya. Nah, kalau di internasional itu ada sole proprietorship ya, atau perorangan, ada partnership ya, atau persekutuan, ada company atau corporation. Nah, struktur organisasi perusahaan internasional, jadi yang ada misalnya kita lihat macam Toyota gitu ya, atau Hyundai, atau perusahaan internasional multinasional lainnya, maka ada beberapa tipe nih. Ada multinasional beroperasi di dalam lebih satu negara, merupakan bentuk struktur operasional yang menggambarkan sifat internasional. Ya. Ada nasional multinasional, ada internasional multinasional. Apa bedanya? Kalau nasional multinasional, yaitu organisasi perusahaan atau induk perusahaan bertempat di dalam satu negara. Induknya berada dalam satu negara. Sedangkan internasional multinasional, yaitu perusahaan mempunyai lebih dari satu induk dan bertempat di beberapa negara. Jelas bedanya itu ya? Kalau yang nasional multinasional adanya di satu negara, perusahaan induknya seperti misalnya Toyota ada di Jepang gitu ya, Hyundai ada di Korea gitu dan sebagainya. Maka kalau internasional multinasional ada beberapa induk ya di beberapa negara. Lalu ada lagi non multinasional. Ini hanya beroperasi hanya di negara sendiri. Nah, jadi hanya di nasional saja. Kalau kita lihat bentuk pilihan sifat organisasi perusahaan internasional, nah ini ada berbagai macam ya. Ada yang disebut dengan branch itu cabang sih, yaitu unit atau bagian dari perusahaan yang bukan terpisah dari aspek yuridis ya. Jadi artinya masih menyatu dengan induknya tadi. Lalu representative office, yaitu suatu kontak poin di mana pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan tapi tidak melakukan bisnis untuk perusahaan. Ini yang kita lihat misalnya apa? Misalnya ada Garuda tapi ada di mana gitu ya. Garudanya di Indonesia. Kalau dia flight ke satu negara yang cuma mungkin satu kali penerbang dalam seminggu atau berapa gitu, maka dia punya hanya representative office saja gitu. Lalu ada agen, yaitu orang atau pengusaha dengan kewenangan yang berbuat atau atas nama perusahaan. Jadi presidennya sebagai agen gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia ini kayak apa ya? Misalnya mungkin perusahaan BMW atau apa Mercedes gitu ya. Nah, dia buka brand atau buka agen di Indonesia kira-kira begitu. Lalu holding company, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh induk atau beberapa induk untuk melakukan pengendalian dan koordinasi operasi dari perusahaan-perusahaan anak. Jadi gabungan beberapa perusahaan anak lah kira-kira begitu.
Lalu ada subsidiary, ya. Soal itu perusahaan yang dimiliki oleh induk atau holding dari induk perusahaan. Lalu ada joint venture, yaitu bentuk kerjasama perusahaan satu bagian kegiatan bisnis untuk periode sementara. Nah, kita lihat sekarang common law partnership. Ya. Ingat ya, common law tadi adalah yang masyarakat barat ya, kalau civil law masyarakat timur. Ini adalah persekutuan orang-orang yang didirikan tanpa formalitas, bukan badan hukum, di mana setiap partner mempunyai pertanggungjawaban penuh atas pengelolaannya. Jadi tanggung pribadi, bukan perusahaan. Jenis-jenis partnershipnya ada limited partnership, ada unlimited partnership. Nah, limited partnership juga ada dua ya. Ada limited partnership, yang kedua general partner yang mempunyai wewenang. Jadi limited partnership yang tidak mempunyai wewenang mengurus perusahaan persekutuan dan pertanggungjawabannya pun terbatas pada jumlah modal yang dimasukkan atau sahamnya. Sedangkan general partner mempunyai wewenang mengurus dan mengikat perusahaan persekutuan dan bertanggung jawab pun penuh atas utang perusahaan persekutuan. Lalu ada unlimited partnership, ini semua partner dapat berpartisipasi dalam pengurusan perusahaan persekutuan, di mana ada kemungkinan setiap partner bertanggung jawab di mana ada kemungkinan setiap partner bertanggung jawab tidak terbatas batas utang-utang perusahaan atau persekutuan bersama-sama atau sendiri-sendiri, pun ada kemungkinan setiap partner bertanggung jawab tidak terbatas atas perbuatan melawan hukum bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, ini bentuk perusahaan yang civil law. Ada civil law partnership, ada civil law limited liability company, ada civil law stock company, public company. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dua cara ini ya. Stock company ini ada incorporation by state, lalu simultaneous incorporation. Nah, civil law partnership ini adalah persekutuan dari dua atau lebih yang menjalankan usaha berdasarkan pemasukan masing-masing dan mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk seluruh perikatan. Masing-masing melakukan kegiatan dengan pihak ketiga tanpa menyebut peserta sekutu lainnya, seperti maskap atau firma. Ini kalau di Indonesia gitu ya, maskap atau firma. Ini jadi yang pegang saham menjalankan usahanya, kalau ada masalah ya tanggung jawab gitu ya. Kalau civil law limited liability company, ini adalah suatu kesatuan hukum mandiri yang dimiliki oleh asosiasi pemodal, yang pendiriannya dilakukan dalam pembuatan article of incorporation, yang memuat antara lain nama perusahaan, tujuan, tempat kedudukan, dan modal minimum yang dipersyaratkan. Kemudian pembuatan akta pendirian, ini melalui notaris. Pendaftaran, pengumuman status hukum dari perusahaan ini adalah berbadan hukum. Kemudian civil law, stock company atau public company, ini adalah perusahaan publik, adalah perusahaan yang dapat memperoleh uang dari pasar publik. Jadi ini melalui pasar saham gitu ya. Yang kalau di kita disebut apa, TBK gitu ya. Perusahaan terbuka atau PT TBK terbuka. Jadi masyarakat umum bisa beli sahamnya. Pemesanan saham dari stock company terjadi dengan dua cara. Incorporation by state, penerbitan prospektus dan mengundang publik untuk membeli saham. Ada simultaneous incorporation, pada awalnya saham dibeli oleh sindikasi pendiri. Setelah bisnis berdiri, baru saham dijual ke publik. Azas status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Ya. Ingat ya, beda hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum perdata itu deliknya delik aduan. Kalau hukum pidana adalah negara yang menuntut gitu ya. Azasnya pertama, azas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Azas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara. Misalnya Toyota yang punya saham banyak orang Jepang barangkali gitu kan. Maka berarti dia azasnya berdasarkan di mana orang yang paling banyak memiliki saham tersebut. Lalu ada azas Center of Administration Business. Azas ini beranggapan status dan kewenangan yuridik ya. Satu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi. Jadi
di mana kantor pusatnya berada, maka dia harus ikut aturan yang berlaku di tempat tersebut. Ada, ini maksudnya kantor pusat ya. Ada lagi azas place of incorporation. Azas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum di tempat mana badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Jadi tempat di mana perusahaan itu dibentuk, disitulah hukum itu yang diberlakukan. Ada azas center of exploitation. Azas ini beranggapan bahwa status dari kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi atau kegiatan produksi barang atau jasa. Jadi misalnya Freeport, dia mengeksploitasi di Indonesia gitu ya, maka hukum yang berlaku ya berdasarkan azas center of exploitation ini. Kemudian penguasaan bahasa internasional. Tuntutan bagi perancang kontrak akan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional sekaligus sebagai bahasa hukum internasional tidak dapat dielakkan. Ya, jadi ini bagaimana pentingnya bahasa di dalam bisnis internasional. Lalu prinsip kontrak bisnis internasional, ini ada yang unit rate ya, Principle of International Commercial Contract. Prinsip-prinsip unit droid ini tersusun dalam sebuah buku yang memuat pasal-pasal dan dilengkapi dengan komentar dari contoh-contoh dalam bentuk ilustrasi kasus yang dimuat dalam 7 bab dan 109 pasal. Lalu ada CISG. Kontrak yang diatur dalam CISG ini adalah kontrak jual beli barang yang dibuat antara pihak yang tempat bisnisnya berada di negara yang berlainan. Syarat inilah yang menunjukkan sifat internasional dari kontrak yang dibuat. Syarat lain adalah kedua negara harus merupakan negara peserta dari CISG atau disebut contracting state dari CISG ya. Atau kedua peraturan hukum perdata internasional harus menunjuk pada penerapan hukum dari negara peserta CISG. Namun demikian, syarat kedua belah pihak yang membuat kontrak yang tidak mempunyai tempat bisnis negara yang berbeda tidak berarti tidak bisa tunduk pada CISG karena peraturan hukum perdata internasional dapat merupakan mereka pakai jika hukum dagang internasional itu menunjuk pada penerapan hukum dari negara peserta CISG tadi. Ada 12 prinsip hukum kontrak unit rate ya. Pertama, adanya kebebasan berkontrak. Sama dengan kita ya di dalam persyaratan kontrak itu. Yang pertama adalah cakap ya. Yang kedua kesepakat ya. Yang ketiga ada objeknya. Yang keempat objek tersebut halal secara hukum. Yang kedua etikat baik ya, good faith dan transaksi jujur, fair dealing. Jadi di mana-mana nilai-nilai itu penting gitu ya. Etikat baik dan transaksi jujur. Nah ini kalau bisnis dilakukan dengan tidak etikat baik dan tidak jujur, nah yang terjadi ya kayak di kita ini ya. Semua dibuat diatur, semua dikendalikan. Kita harusnya tidak ada diimpor supaya dapat fee, dapat apa. Jadi etikatnya udah bukan etikat baik lagi ya. Dan juga tidak jujur gitu ya. Nah, dunia internasional juga menghendaki itu gitu. Itu jadi sudah merupakan hak asasi manusia sebetulnya etikat baik itu. Dan sifat jujur itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Lalu praktek kebiasaan setempat dalam transaksi bisnis. Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan melalui perilaku. Larangan bernegosiasi dengan etikat buruk, nah itu jelas ya. Untuk menipu, untuk apa itu nggak boleh. Nah kalau di kita ini sudah biasa gitu ya. Bernegosiasi dengan manis-manis, nanti setelah itu timbul masalah, ya pura-pura nggak tahu kira-kira begitu. Kewajiban menjaga rahasia, perlindungan pihak lemah dalam syarat-syarat baku, syarat sahnya kontrak, ini salah satu termasuk yang kontrak berdasarkan hukum perdata yang kita punya itu. Lalu kontrak mengandung perbedaan besar atau gross disparity, lalu kontra retroferentem dalam penafsiran kontrak baku, jadi ada perbedaan pendapat gitu ya. Lalu menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan, jadi kalau terjadi dispute, sengketa, tidak sepakat,
maka kontrak dijadikan referensinya. Lalu pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa. Ini force majeure ya. Jadi kalau sudah terjadi force majeure ya dianggap itu sudah bukan lagi tanggung jawab salah satu pihak gitu. Nah, kebebasan berkontrak, kebebasan menentukan isi kontrak, kebebasan menentukan bentuk kontrak. Kemarin kita sudah tahu ya bentuk kontrak ada yang unit price, ada lump sum, ada full free financing, ada BOT dan sebagainya. Terus kontrak itu mengikat sebagai undang-undang, itu sudah kita pahami ya. Lalu ada mandatory rules atau aturan memaksa sebagai pengecualian yang kita lihat sebut sebagai keadaan memaksa gitu. Karena mungkin kebijakan pemerintah atau mungkin juga karena bencana alam dan sebagainya. Lalu sifat internasional dan tujuan prinsip unit droid yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu itikat baik dan transaksi jujur? Landasan utama dari prinsip transaksi komersial adalah prinsip itikat baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi sampai ke pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Setidaknya terdapat 3 unsur prinsip itikat baik dan transaksi jujur, yaitu itikat baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak. Prinsip itikat baik dan transaksi jujur dalam UPIK ya, ditekankan pada praktek perdagangan internasional. Lalu prinsip itikat baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Harus kita paksa untuk bisa begitu ya. Lalu praktek kebiasaan setempat dalam transaksi bisnis. Seseorang yang melakukan hubungan hukum kontraktual dengan mitra bisnis di negara lain, di dalam praktek sering harus tunduk kepada hukum kebiasaan setempat. Dalam hal ini, unit droid memberikan pedoman bagaimana hukum kebiasaan tersebut berlaku, yaitu diatur dalam pasal 1.8. Ketentuan tersebut mengandung hal sebagai berikut. Pertama, praktek kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu. Kedua, praktek kebiasaan yang berlaku di lingkungan para pihak. Ketiga, praktek kebiasaan yang disepakati. Keempat, praktek kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan. Lalu yang kelima, praktek kebiasaan yang tidak benar. Yang keenam, praktek kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan aturan umum. Jadi contoh gitu ya, kalau Anda punya proyek di Bali itu orang punya kebiasaan merayakan hari-hari tertentu dan perayaan itu sering. Jadi ada hari raya Galungan, ada hari raya Kuningan, ada lagi hari Nyepi, ada lagi pokoknya banyak, hampir ada libur dari setiap waktu yang ada itu. Nah, itu dalam hal seperti itu ya harus kita ikuti sebagai kebiasaan setempat. Karena itu memang sudah menjadi hal yang biasa di sana yang harus kita ikuti. Jadi jangan Anda mengasumsikan membuat jadwal proyek di Bali sama dengan proyek di Jakarta. Karena asumsi kita tuh, kan kita sering bicara yang namanya waktu tidak efektif itu ya. Nah, kalau di Bali mungkin lebih banyak waktu tidak efektifnya dibandingkan dengan di daerah lain. Kenapa banyak itu ya? Karena masalah ini, masalah kebiasaan setempat ini. Lalu kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan melalui perilaku. Pada prinsipnya kata sepakat dicapai melalui penawaran dan penerimaan. Para penyusun prinsip unit droid melihat unsur-unsur praktek dari proses terjadinya kontrak. Inti dari ketentuan pasal 21 unit droid adalah bahwa persetujuan terjadi kenapa? Adanya penawaran dan penerimaan, jadi kesepakatan maksudnya. Adanya perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak. Nah, dasar pemikiran dari prinsip unit droid adalah dengan tercapainya kata sepakat saja sudah cukup untuk melahirkan sebuah kontrak. Konsep tentang penawaran dan penerimaan digunakan untuk menentukan apakah dan kapankah para pihak telah mencapai kata sepakat. Kemudian larangan bernegosiasi dengan itikat buruk. Tanggung jawab hukum telah lahir sejak proses negosiasi. Prinsip hukum yang berlaku bagi proses negosiasi adalah kebebasan negosiasi, tanggung jawab atas negosiasi dengan itikat buruk, tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikat yang buruk.
Pernyataan ulang atau restatement dari ketiga prinsip tersebut mengemukakan bahwa para pihak tidak hanya bebas melakukan negosiasi, tapi juga bebas untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk berapa lama proses negosiasi akan dilakukan. Ketentuan ini mengikuti prinsip dasar kebebasan berkontrak dan merupakan hal yang fundamental yang menjamin persaingan sehat di antara para pelaku bisnis yang berkecimpung dalam perdagangan internasional. Kemudian dari sisi kewajiban menjaga kerahasiaan, ketika para pihak melakukan negosiasi, tentu ada rahasia-rahasia perusahaan yang terbuka diketahui oleh kedua belah pihak. Maka ada kemungkinan mereka memanfaatkan rahasia tersebut untuk keuntungannya. Nah, dalam ketentuan pasal 2.16 dapat dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak tidak wajib menjaga rahasia, tetapi ada informasi yang memiliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan adanya kerugian yang harus dipulihkan. Kemudian perlindungan pihak lemah dan syarat-syarat baku. Kontrak baku merupakan salah satu sumber dari lex mercatoria, ya. Praktek penggunaan syarat-syarat baku ini telah biasa digunakan dalam dunia bisnis dalam hal terjadi konflik antara syarat baku dan syarat yang bukan syarat baku, maka yang berlaku adalah yang terakhir, adalah short doctrine. Apabila ada syarat-syarat yang janggal, maka syarat baku itu tidak berlaku bagi pihak lain. Tidak boleh syarat yang termuat dalam syarat baku memiliki sifat yang pihak lain secara wajar tidak dapat menerimanya. Syarat yang janggal yaitu apa? Syarat-syarat janggal sehingga syarat-syarat baku tidak efektif. Syarat-syarat itu janggal menurut isinya. Syarat-syarat itu janggal menurut bahasa dan penyajiannya. Lalu dimungkinkan penerimaan secara tegas atas syarat janggal tersebut. Apabila tidak ada penerimaan secara tegas oleh pihak yang menawarkan atas syarat-syarat baku dari pihak yang ditawari, maka muncul masalah apakah kontrak telah tercapai atau belum, dan syarat-syarat baku mana yang semestinya berlaku. Lalu apa syarat sahnya kontrak? Prinsip unit rate tidak mengatur syarat sahnya kontrak, seperti yang dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata kita. Itu yang 4 itu ya. Cakap, sepakat, kemudian ada objeknya, dan objek itu halal secara hukum. Alasannya tidak dimuat beraturan demikian ditegaskan dalam pasal 3.1 yang mengatakan bahwa prinsip unit rate tidak mengatur ketidakabsahan yang timbul dari tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, moralitas, dan legalitas. Tidak mungkin semua dasar syarat sah kontrak ditemukan dalam berbagai sistem hukum nasional yang dipakai dalam ruang lingkup prinsip unit rate. Keabsahan kontrak diatur semata-mata berdasarkan aspek persetujuan saja, karena pada dasarnya prinsip hanya mengatur mekanisme kesepakatan para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak. Nah, kontrak mengandung perbedaan besar atau gross disparity, gitu ya. Dengan adanya kenyataan disparitas besar dalam dengan catatan itu tadi ya, salah satu pihak dapat membatalkan seluruh kontrak atau sebagian syarat-syarat individual dari kontrak tersebut apabila kontrak atau syarat-syarat tersebut secara tidak sah diberikan tidak sah yang memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Keadaan demikian didasarkan pada fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi, atau kebutuhan mendesak, keborosan, ketidaktahuan,
kurangnya pengalaman, atau berkurangnya keahlian dan tawar-menawar. Sifat dari tujuan kontrak, posisi tawar yang tidak seimbang, sifat dan tujuan dari kontrak, faktor-faktor lain sehingga menimbulkan atau mengubah kontrak tersebut. Nah, salah satu boleh meminta pembatalan apabila terjadi perbedaan yang mencolok tadi. Nah, jadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, itu yang tak boleh terjadi dalam sebuah kontrak. Lalu kontra proventum dalam penafsiran kontrak baku, pasal 4.6 mengatur kontra proventum rule yang mengatakan bahwa syarat-syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas menafsirkan, maka penafsiran yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan. Cara memperlakukan aturan tersebut akan bergantung pada hal-hal berikut. Pertama, keadaan dari kasus yang dihadapi. Kedua, sifat kekurangan syarat kontrak yang merupakan pokok objek negosiasi lebih lanjut antara pihak. Dan yang ketiga adalah pembenaran untuk penafsiran syarat itu yang melawan pihak membuat klausul baku tersebut. Kemudian menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan. Hal yang cukup penting dalam melaksanakan kontrak dalam ketentuan tentang keadaan sulit atau hardship, di mana ketentuan itu dibedakan dengan force majeure. Aturan tentang hardship menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat untuk melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang kesulitan, yang menentukan dua hal pokok, yaitu apa? Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum, lalu perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menegaskan bahwa sebagai akibat berlakunya prinsip umum tentang sifat-sifat mengikat tadi dari kontrak, maka pelaksanaan kontrak harus dijalankan sepanjang hal itu mungkin dan tanpa memperhatikan beban yang dapat dipikulkan oleh pihak yang melaksanakan. Terus pembebasan tanggung jawab dalam keadaan maksa tadi, ya. Uang prestasi dapat dimaafkan dengan alasan sifat perilaku pihak lain dari kontrak tersebut atau karena adanya peristiwa eksternal yang tidak diharapkan. Salah satu pihak tidak berhak untuk menuntut kerugian atau pelaksanaan khusus atas perang prestasi yang dimaafkan dari pihak lain, tetapi pihak yang tidak menerima pelaksanaan itu secara hukum atau berhak untuk mengakhiri kontrak baik uang prestasi yang dimaafkan atau tidak. Lalu bagaimana cara-cara menafsirkan CISG ini? Sumber pertama konvensi, sumber kedua prinsip umum yang menjadi berdasar CISG, dan sumber ketiga adalah ketentuan hukum perdata internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kontrak bisnis internasional apa? Yang pertama, hukum yang mengaturnya, lalu pilihan hukum apa yang mau dipakai, globalisasi dan keseragaman, prinsip kontrak bisnis internasional, isu politik, lalu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini semuanya hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, ya. Nah, klausul kontrak bisnis internasional ada berbagai macam ini. Yang pertama, caption of heading, ini judul, ya. Lalu paragraf introduksi, pengantarnya. Recital itu apa? Akad, ya. Perjanjian. Apa istilahnya tuh? Ya, akad lah, akad. Saya serahkan, saya terima, itu recital namanya. Agreement. Nah, ini substantive provision housekeeping specific cause. Jadi perjanjian atau kesepakatan apa yang akan dilakukan. Lalu ada transactional clause. Nah, ini masih ingat ya? Ada affirmative clause, ada anticipative clause. Lalu ada arbitrase kalau terjadi sengketa, force majeure, signability yang berhak mengikuti tanda tangan tanggung jawab itu, ya. Lalu domisili serta klosur penutup. Nah, kita kenal secara internasional ada namanya FIDIC, ya, Federation International Desk Engineers Councils. Ini adalah kontrak internasional yang dibuat secara internasional oleh Persatuan Insinyur Internasional, ya, namanya FIDIC ini, International Desk Engineers Councils, ya. Dalam kontrak ini terdiri dari atas dua bagian. Jadi FIDIC merupakan salah satu lembaga yang mengeluarkan standar kontrak yang sering digunakan dalam industri konstruksi, terutama dalam melaksanakan kontrak internasional. Dalam kontrak ini terdiri dari atas dua bagian.
Bagian pertama disebut kondisi umum atau general condition, yang berisi klausul-klausul yang berlaku secara umum untuk seluruh kontrak proyek konstruksi. Lalu bagian kedua disebut dengan kondisi khusus atau condition of particular, yang merupakan kelengkapan dari klausul-klausul yang ada. Pada kondisi umum dan sifatnya lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing proyek. Nah, di dalam persyaratan umum FIDIK, persyaratan dari kondisi-kondisi kontrak internasional untuk pekerjaan bangunan sipil, dan dalam hal ini Kepres harus diterapkan dalam persyaratan umum. Jadi Kepres ini yang terakhir, Kepres nomor berapa? Nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Saya lupa nomor 12 atau nomor berapa. Yang 2018 nomor 12. Itu dipakai ya. Lalu persyaratan umum merupakan satu kesatuan dari dokumen tender dan dokumen kontrak kecuali dikatakan lain dalam spesifikasi. Persyaratan khusus berisi modifikasi dari persyaratan umum ini. Nah, ini persyaratan umum ya di FIDIK: penjabaran penafsiran, pengawasan pekerjaan dan wakil pengawasan pekerjaan, pelimpahan dan subkontrakan, dokumen kontrak, kewajiban umum, tenaga kerja, material, penundaan dimulainya dan keterlambatan, tanggung jawab atas cacat-cacat, perubahan, tambahan, dan penghapusan, lalu tata cara penagihan. Lalu perlengkapan kontraktor, kerjaan sementara dan material, ada pengukuran, dana cadangan, subkontraktor yang ditunjuk. Ini dana cadangan itu disebut dengan PROFSAM ya, Provisional Sum. Dana cadangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Lalu sertifikat dan pembayaran, perbaikan-perbaikan, risiko-risiko khusus, pembebasan dari pelaksanaan, penyelesaian, pemberitahuan, kelalaian pemberi pekerjaan, perubahan biaya dan perubahan undang-undang, mata uang dan nilai tukar. Sedangkan persyaratan khususnya apa? Persyaratan khusus berisi modifikasi dari bagian dari persyaratan umum. Ketentuan dari bagian persyaratan umum tidak dirubah dalam bagian persyaratan khusus masih tetap berlaku. Nah, itulah kira-kira bahasan kita hari ini tentang kontrak internasional. Mungkin kalau kita bisa lihat gitu ya, di dalam jadi kalau kita lihat di ini yang terlihat di ini FIDIK Suite of Contract ya. Jadi ada ini introduction to the FIDIK Suite of Contract. Nah, nanti kontraknya itu ada yang kita sebut dengan ini ya. Ini kita sebut sebagai Green Book. Ya, ini short form of contract first edition tahun 1999. Ya. Content of contract booknya ada agreement-nya, ada general condition-nya, ada rule of for adjudication, dan note for guidance gitu ya. Tuh, untuk guidance-nya. Lalu ada lagi yang namanya Red Book. Ini adalah condition of contract for construction, for building and engineering work, designed by the employer, first edition tahun 1999. Isinya apa? Ada general condition, ada guidance for the preparation of the particular condition, ada form of tender and contract agreement, lalu ada dispute adjudication agreement. Ini garis besarnya aja ya. Lalu ada lagi yang namanya Red Book. Ini MDB edition, condition of contract for construction for building and engineering work designed by employer. Jadi ini direncanakan oleh perencana, oleh pemilik gitu ya.
kontennya ini general condition, guidance for the preparation of the particular condition, form of tender contract agreement, dan dispute adjudication agreement. Lalu ada yang yellow book. Ini condition of contract for plan and design build. Nah, ini untuk proyek-proyek yang design and build gitu ya. Kontennya general condition, guidance for the preparation of the particular condition, form of tender and contract agreement, serta dispute adjudication agreement. Lalu ada lagi yang namanya orange book, condition of contract for design build and turnkey. Ya, design build and turnkey. Lalu ada lagi silver book. Ini condition of contract for EPC, turnkey project ya. Lalu ada lagi yang namanya DBO contract, condition of contract for design build and operate project. Ya, design, build and operate. Kayaknya namanya DBO gitu ya. Nah, itu kira-kira yang kita bisa lihat bentuk-bentuk kontrak yang ada di FIDIC gitu ya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Berarti kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini materi kita. Kita pernah nggak masuk satu kali ya? Iya, Pak. Minggu kemarin. Ya, Ya, nanti minggu kemarin. kita bisa gabungkan materinya atau kita cari hari lain nanti ya. Untuk hari ini saya kira cukup ini sampai di sini ya. Kita presensi dulu. Iya, Pak. Dari sini aja dulu ya. Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Hadir, Pak. Atif? Atif hadir, Pak. Farham? Hadir, Pak. Fauzi? Hadir, Pak. Ferdiko? Hadir, Pak. Galih? Hadir, Pak. Gavin? Gavin? Gilang? Hadir, Pak. Intan? Hadir, Pak. Jalu? Hadir, Pak. Jasmine? Jasmine? Jasmine ada di Zoom sih, Pak.
Oke. Latifah. Tolong di ujung kalau ada. Latifah. Di Zoom tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Akmario. Hadir, Pak. Fadli. Hadir, Pak. Ijwar. Asadel. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Fauzi. Saya, Pak. Hafiz. Hafiz. Belum ada ya. Di Zoom nggak ada, Pak. Raihan. Di Zoom ada, Pak. Okrabilah. Hadir, Pak. Pradita. Hadir, Pak. Reza. Reza hadir, Pak. Risa. Hadir, Pak. Tahani. Hadir, Pak. Tasanda. Hadir, Pak. Kita ulangi lagi dari atas yang belum. Gavin. Ada ya. Latifah. Latifah hadir, Pak. Hafiz. Nggak ada ya. Jadi ada 2 yang tidak hadir ya. Kita simpan. Yang tidak hadir adalah Gavin sama Hafiz ya. Baik, kita share dulu materinya. Ya, materinya sudah di-share ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iwan. Marno.